Bapa kami yang bertahta dalam surga, saat ini kami rindu agar firman-Mu memperlengkapi kami sehingga kami dalam melayani sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, sesuai dengan rancangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami siap hati kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Ya, jadi pagi ini kita berbicara tentang rancangan Tuhan. Banyak orang yang tidak paham rancangan Tuhan. Saya mulai dengan Yeremia pasal 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi dari hal ini menjelaskan kepada kita bahwa rancangan Tuhan itu pertama rancangan damai sejahtera. Tuhan mau agar kita mengalami kehidupan damai sejahtera. Jadi kita tidak perlu berkata, oh ini rancangan Tuhan kalau kita mengalami kecelakaan atau mengalami kesusahan. Atau Tuhan izinkan ini supaya saya susah. Tidak begitu. Kalaupun itu terjadi sesuatu yang susah, bukan tujuan Tuhan supaya kita susah. Justru dalam hidup ini kita ibarat mengalami sekolah kehidupan. Kita hidup ini yaitu sekolah. Nah, jadi kalau ada suatu masalah-masalah yang kita hadapi, tujuan supaya iman kita meningkat. Bukan turun, tapi naik. Jadi damai sejahtera yang Tuhan katakan di sini, yaitu bukan karena situasi keadaan yang kita sedang hadapi, tapi langsung dari surga mendarat ke dalam hati kita. Damai sejahtera. Jadi ini karya Tuhan sendiri, damai sejahtera ini. Sebab kerja Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, ya, sukacita dan damai sejahtera oleh karena Roh Kudus. Jadi Tuhan mau kita mengalami damai sejahtera orisinil yang asli, bukan karena pengaruh luar, tapi pengaruh surga. Nah, jadi hari ini Tuhan mau kita mengalami namanya damai sejahtera yang asli, orisinil. Dari mana kita bisa mendapatkannya? Kalau kita belajar dengan Tuhan. Kalau kita belajar dengan Tuhan, di sana kita bisa mengetahui damai sejahtera yang sesungguhnya. Kenapa? Tuhan sudah setting memang bahwa setiap anak-anaknya, setiap pengikutnya, setiap orang yang datang kepadanya dengan motivasi yang benar, dan Tuhan sudah punya rancangan kepada setiap orang. Yang kedua, rancangannya hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan memang senantiasa mengerjakan kepada kita yaitu dua hal ini, yaitu damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Saya di sini menyikapinya bukan berbicara tentang hal-hal yang bersifat lahiriah. Justru hal-hal yang bersifat rohania, tapi punya dampak kepada hal-hal lahiriah. Punya keadaan, situasi yang mengubah situasi kita yang sebenarnya secara manusia kita tidak mampu menyikapinya. Tapi karena
berkat surga, yaitu berkat damai sejahtera yang orisinil, maka kita sanggup melihat ke depan apa yang Tuhan siapkan buat kita. Itu yang namanya visi. Saya pernah bertanya kepada seseorang, apa yang saudara pikirkan ke depan tentang kelompok yang sekarang ini Bapak bina? Atau komunitas yang Bapak bina? Ada nggak yang sedang dipikirkan berupa misi ke depan? Dan jawabannya itu bagi saya tuh agak sedikit menggelitik. Apa jawabannya? Kita tidak punya duit. Kita tidak mampu. Bagi saya itu jawaban yang tidak selaras dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak berbicara tentang kekuatan kita berdasarkan finansial. Kekuatan kita berdasarkan yang sumbernya dari surga. Dari surga itu memberikan kita mulai dari hal-hal rohani. Ketika kita mengalami namanya damai sejahtera, pekerjaan yang berat pun bisa menjadi mudah. Bagi orang lain itu sulit, bagi kita mudah. Kenapa? Karena kekuatan kita bukan karena kekuatan secara fisik. Kekuatan kita adalah kekuatan yang bersumbernya dari surga dan Tuhan berikan ke dalam hidup kita sehingga kita hidup penuh semangat dari hari ke hari. Jadi jangan sampai ada orang berpikir pekerjaan Tuhan maju karena duit. Pekerjaan Tuhan yang kita bina walaupun dalam kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok 5 orang, kelompok 10 orang, kelompok 15 orang. Dan kemajuan ini dimulai Tuhan berkati kita, namanya berkat damai sejahtera. Sehingga kita mengerjakannya itu dengan suasana situasi hati yang damai sejahtera. Kita tidak ada rasa mengeluh. Kita tidak ada rasa bersungut-sungut. Tapi wajah kita, wajah yang berbinar-binar. Ada kemuliaan Tuhan. Kita alami sendiri. Karena Tuhan memberikan itu berkat-berkat yang orisinil. Ini yang pertama yang harus ada kita alami dalam hidup ini. Kalau pertama saja kita tidak mengalaminya, maka mengerjakan sesuatu proyek Tuhan itu berat. Kenapa? Karena kekuatan kita yang kita andalkan tidak lagi kekuatan Tuhan. Tetapi kita yang hadir hari ini, yang mendengarkan firman Tuhan ini, kita tahu bahwa kekuatan Tuhanlah membuat kita mampu mengerjakan banyak hal. Yaitu Tuhan beri kita damai sejahtera yang orisinal tadi. Makanya kalau kita mengalami hal yang susah, kita jangan tanya mengapa, tapi tanya apa. Apa maksudnya Tuhan? Kalau Tuhan izinkan sesuatu yang kondisi menurut ukur manusia, hal yang susah. Ketika kita bertanya, apa rencanamu ini Tuhan, Engkau izinkan aku alami? Pasti ada jawaban Tuhan. Jawaban itu pertama, aku sedang memberikan kamu pelajaran baru. Pelajaran baru yang belum pernah kita dapatkan. Kenapa Tuhan mau kita naik kelas? Tuhan mau kita meningkat. Tuhan mau kita maju. Makanya hal-hal yang susah, hal-hal yang sukar itu bagaikan sekolah. Kita disekolahkan. Karena nggak ada sekolah kehidupan di mana-mana, hanya kita alami sendiri, kita belajar bersama Tuhan. Makanya setiap hari waktu kita duduk, kita merenung apa yang kita alami, apa yang kita hadapi. Kita tanya kepada Tuhan, Tuhan ini apa semua maksudnya saya alami?
Jadi kita selalu seperti bercakap-cakap dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan, kondisi situasi yang kita hadapi. Saya secara pribadi, saya ketika melihat situasi sekarang ini, COVID-19, yang disebutkan pandemi. Kenapa pandemi itu secara global? Bukan hanya satu negara, tapi hampir seluruh negara mengalami pandemi COVID-19. Ketika saya berdoa, dalam hati saya dapatkan penjelasan. Apa penjelasan yang dapat? Banyak manusia sudah keliru mengartikan gereja. Sebagian terlampau menekankan tentang bangunan fisik. Jadi COVID-19 ini diizinkan Tuhan terjadi melanda dunia, tujuannya supaya kembali orang mengerti gereja itu bukan bangunan fisik, tapi berbicara dengan tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu adalah gereja yang orisinil. Ketika ini dibukakan, mulai kita melihat, oh itu maksud Tuhan. Yang kedua, apa maksud Tuhan? Karena mulai manusia membuat kotak-kotak organisasi. Sehingga mulai terkotak-kotak, satu dengan lain tidak bersentuhan. Itu terjadi. Dengan kotak-kotak ini membuat orang rasanya terpecah-pecah. Terjadi. Tapi Tuhan izinkan terjadi pandemi COVID-19 ini. Supaya segala kotak-kotak itu, apakah namanya kotak-kotak organisasi, pembatas-pembatas organisasi, dirubuhkan semua itu. Sehingga kembali tubuh Kristus itu bukan terpecah-pecah. Tapi ada kesatuan yang luar biasa. Jadi tidak lagi membedakan antara organisasi satu yang lain. Tidak ada pemisahan karena berbagai ragam suku. Tapi yang satu intinya adalah Kristus sebagai kepala. Kita adalah tubuh. Kita adalah tubuh. Tubuh Kristus menjadi satu kesatuan. Di sanalah kekuatan yang luar biasa. Di sana kan bagaimana Indonesia penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya. Kenapa ada kesatuan tubuh Kristus terjadi? Jadi rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Penuh harapan maksudnya apa? Karena semua potensi-potensi akan terlihat dalam kehidupan orang percaya. Tidak hanya satu orang yang menonjol. Tidak hanya satu pendeta yang menonjol. Tapi semua berfungsi sesuai dengan kemampuan Tuhan beri. Kalau di dalam Efesus dikatakan, dijelaskan dalam Efesus pasal yang keempat. Dan ayat ini mungkin orang baca saja tapi tanpa dibahas lebih dalam. Tapi ayat ini dikatakan dalam ayat yang 11 Efesus pasal 4. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Dan ada orang berpandangan sekarang ini tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi namanya rasul. Itu sudah selesai. Yang ada hanya gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Memang kita tidak bisa langsung memfokuskan orang ini rasul atau nabi. Tapi dari pekerjaannya kita bisa melihat. Oh, ini karunia rasul. Apa kan rasul itu? Dia senang membuka persekutuan, terus itu dikerjakan dan dia juga mentraining orang supaya ditempatkan di situ menjadi satu komunitas dan buka lagi ada satu komunitas, buka lagi ada satu komunitas. Itu adalah ciri-ciri panggilan seorang itu kepada rasul. Walaupun kita tidak berkata, oh dia rasul, enggak.
Itu nanti ada proses waktu lah yang nanti menentukan, ya, apakah dia hanya panggilan saja, artinya jabatan saja, atau benar-benar memang rasul yang orisinil. Kita lihat apa itu nabi. Nabi itu dia tidak pernah kompromi dengan namanya satu komunitas yang tidak berpusat kepada Tuhan. Tidak berpusat kepada Tuhan. Jadi Tuhan mau bahwa satu proyek itu harus pusatnya ada Tuhan. Tidak ada kompromis. Nah, tapi sekarang bisa muncul kompromi-kompromi, ya, sehingga membuat satu kelompok-kelompok, tapi pusatnya bukan Tuhan. Tapi pusatnya adalah manusia. Rancangan, bukan rancangan Tuhan, tapi rancangan manusia. Ini yang terjadi. Dan itu memang harus terjadi. Karena di situ akan terlihat apakah orang ini berpusat kepada Tuhan atau berpusat kepada manusia. Kita perhatikan bagaimana kalau rancangan manusia itu seperti apa. Yesaya 55:8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancangan. Saudaraku, rancangan manusia cepat atau lambat mengalami kegagalan. Rancangan manusia cepat atau lambat mengalami kegagalan. Tapi rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Karena Tuhan itu merencanakan sesuatu supaya manusia sendiri mengalami bagaimana hidup dalam rancangan Tuhan itu. Hari ini kita belajar untuk memahami rancangan Tuhan itu. Orang yang hidup dalam rancangan Tuhan, pasti dia mengalami damai sejahtera. Tapi kalau orang hidup dalam rancangan manusia, yang terjadi apa? Gontok-gontokan satu dengan yang lain. Tidak ada kesatuan. Tapi yang ada yaitu perpecahan satu dengan yang lain. Karena masing-masing punya rancangan. Tapi kalau orang berpusat kepada rancangan Tuhan, pasti dia mengalami yang namanya damai sejahtera. Yang kedua, hari depan yang penuh harapan tadi. Jadi dia mengalami sendiri. Sehingga dia berkata, indah bersamamu Tuhan. Kenapa kata hari depan penuh harapan? Karena dia tidak lagi berpikirkan tentang kebutuhan hidup. Tapi yang ada di dalam alam bawah sadarnya, yaitu berpikir tentang tujuan Tuhan di dalam hidupnya dari hari ke hari, kalau Tuhan izinkan dia hidup sampai hari. Jadi dia mengacu kepada tujuan Tuhan. Itu yang tadi, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan hari ini, mari kita sama-sama belajar untuk mengetahui rancangan Tuhan. Pentingnya kita berhubungan dengan Tuhan secara pribadi, supaya setiap langkah kita dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, kita belajar terus bersama Tuhan. Kita berikan sekolah bersama dengan Tuhan. Dan orang yang sekolah dengan Tuhan pasti mengalami satu pembaharuan dari hari ke hari. Maka hidupnya akan tampil beda. Hidupnya akan menjadi dampak yang besar bagi orang lain.
Inilah firman Tuhan hari ini. Saya berikan buat kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi Roh Kudus menjelaskan kepada kami. Supaya kami punya pengertian yang dalam tentang maksud dan rencana-Mu kepada kami masing-masing yang mendengarkan pemaparan ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selesai